Salah satu aktivis demokrasi dan influencer, Tifa Tiasuma menyampaikan keresahannya atas sikap Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, yang melaporkan dirinya dan sejumlah teman-temannya ke polisi karena polemik dugaan ijazah palsu. Tifa bersama dengan sejumlah tim dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, mendatangi kantor Komnas HAM untuk mengadukan dugaan kriminalisasi yang dialamatkan kepada mereka. Menurut Tifa, dirinya bersama sejumlah praktisi dan aktivis sebenarnya sedang menjalankan fungsi kontrolnya sebagai akademisi, untuk memastikan bahwa ijazah Joko Widodo asli, di mana dokumen tersebut digunakan untuk menjadi pejabat negara, hingga Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sementara dalam keyakinan mereka, dokumen ijazah tersebut palsu, sehingga upaya kepakaran dan akademik ditempuh untuk mengupayakan pembuktian bahwa ijazah Jokowi yang mereka yakini tersebut tidak asli. Karena langkahnya itu justru akhirnya direspons Jokowi dengan pelaporan di Polda Metro Jaya. Tifa pun menilai bahwa sikap ayah kandung Gibran Rakabuming Raka tersebut adalah bentuk dari upaya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Dalam kesempatan itu, Tifa juga mengutip pasal 19 dalam Deklarasi HAM PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 1948 di Paris, Prancis. Di mana dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini, termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Dalam kesempatan itu, sejumlah wajah ikut menghadiri audiensi. Mereka antara lain, Tifa Tiasuma, Rismon Sianipar, Riza Fadilah, Kurnia Triroyani, hingga Rai Suryo. Sekadar diketahui, bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi melaporkan Rai Suryo ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Saat membuat laporan polisi, Jokowi ditemani oleh ajudan pribadi dari Pas Pampres, dan tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan. Ada 5 orang yang dilaporkan Jokowi dalam skandar tuduhan ijazah palsu tersebut. Mereka antara lain, RS, Rismon Sianipar, S, Egy Sujana, RS, Rai Suryo, T, Tifa Tiasuma, dan K, Kurnia Triroyani. Tergerak hati kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This rights includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat dan hak kami sebagai. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami. Karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami, pada tanggal yang kami diaku karena di atas 5 tahun digunakan secara eksesif. Nah, kira-kira ini yang kami sampaikan tadi ke Ibu Grace dan Pak Lulu sebagai perwakilan dari Komisioner di bidang pemantauan dan penegakan HAM, dan para prinsipal tadi, Dr. Tifa, Bang Rai Suryo dan kawan-kawan juga sudah menyampaikan di dalam secara langsung, dan kita memang meminta agar jangan lupa subscribe ya.